Salam pecinta catur, sobat Ebiko seluruh Indonesia maupun broadcast medsos di seluruh tanah air. Kali ini saya ingin sajikan sebuah pertarungan catur antar sesama master Indonesia. Oke sobat, silakan ditonton keseruan pertarungan catur kedua master ini. Terima kasih. Putih mengawali pertandingan dengan bidak D2 D4, hitam balas E7 E5. Di awal pertandingan sudah mengajak pertukaran pion. Ini cenderung melangkah ke pembukaan Skandinavia. Lalu putih menolak pertukaran, memajukan pionnya ke D5. Hitam balas, kembangkannya gajahnya GF8 ke C5. Gajah kotak gelap. Putih majukan pionnya C, C2, C3. Dibalas hitam D7, D6. Lalu putih B2, B4. Pionnya ancam posisi gajah hitam. Gajah hitam pun mundur ke B6. Putih main agresif, memajukan pionnya di petak A, yaitu A2, A4. Hitam mengetahui hal itu justru memajukan menterinya MD8 ke F6, mengancam posisi raja. Putih mengetahui hal tersebut, mengembangkan kudanya KG1 ke F3 untuk amankan posisi raja putih. Hitam lalu memajukan bidaknya A7 ke A5, mencegah pion agresi putih mengurung gajah hitam. Lalu putih kembangkan gajahnya kotak gelapnya di C1 G5, ancam posisi menteri. Menteri malah maju ke kotak putih. Ke F6. Putih kembangkan kudanya lagi ke AD1 F3. Oh, bukan. Terlebih dahulu putih kembangkan H2 H3. Lalu gajah tiba-tiba makan pion dekat raja. Di6 makan F2. Raja terpaksa makan gajah hitam. Sebenarnya ini adalah maksud melakukan manuver pengorbanan untuk mendapatkan keuntungan dalam penyerangan ke posisi kuda putih. E5 E4. Ancam kuda. Putih mengantisipasi dengan G2 G4. Ancam menteri. Menteri bergeser ke G6. Putih MD1 D4. Mengetahui kuda tidak bisa diselamatkan, putih punya cara untuk melakukan serangan balik. Dan hitam tidak menyadari hal tersebut, tetap makan kuda putih. Akhirnya MD 4 ke M4. Skat. Perwira hitam tidak ada yang bisa mengcover posisi raja. Ya, maka raja hitam bergeser E8 ke D7.
Menteri makan bidak hitam, maksudnya pion makan bidak hitam. Lalu F7 ke F6, ancam posisi gajah putih. Gajah putih kotak terang melakukan skak ke posisi raja hitam, Gf1 B5. Ditutup bidak hitam C7 C6, makan pion putih skak lagi, D5 makan C6, dimakan dengan menggunakan kuda KB8 C6. Apakah ini blunder dengan memakannya itu pakai kuda, ataukah untuk juga mengembangkan kudanya? Karena posisi ini kalau dimakan dengan pion masih bisa mengancam gajah putih, tapi dengan makan kuda akan terjadi situasional en passant atau dipining. Secara otomatis raja hitam tidak punya, semakin sedikit covernya. Lalu GG5 ke F4, menghindar dari ancaman bidak hitam. RD7 ke C7, menghindari pining atau posisi en passant. GB5 makan kuda KC6, membongkar atau melakukan penyederhanaan serangan. B7 makan C6, B4 ke B5. Hitam membalas mensekak raja putih, G6 ke C2, ditutup oleh KB1 ke D2. Kuda putih menutup, menteri hitam kembali ke G6. Maksudnya hitam mengembangkan gajahnya GC8 ke D7, dan terjadilah skak B5 B6. Boom, RC7 ke B7, benteng BH1 ke C1, ancam posisi menteri. Menteri kembali ke G6, KD2 ke E4, hendak menyekak raja hitam. KG8 ke E7, terlambat untuk mengembangkan kudanya. KE4 makan D6, skak. Raja hitam bergeser ke A6, makin terpojok. KE4 makan D6, maksud saya B5. B6 ke B7, BA8 ke B8, benteng A8 untuk menutup gerak pion putih yang sangat ganas. Lalu menteri putih sekap ME3 ke C2, RA8 ke B6, menghindar. BA1 ke B1, sekak raja hitam. Lalu raja hitam bergeser ke C7, lalu skak mat KD6 ke F7. Raja hitam tewas dalam posisi akibat kesalahan manuver hitam. Terjadilah serangan balik. Keterlambatan rokade menyebabkan
posisi hitam rajanya perwira tidak bisa melakukan cover karena posisionalnya ternyata belum tertata rapi. Demikian pecinta catur, sobat-sobatku di seluruh Indonesia. Pertarungan catur 28 langkah antara master putih dan master hitam sesama Indonesia. Terima kasih sobat-sobat semua. Semoga menjadi pelajaran analisa dalam kegemaran bermain catur. Terima kasih.